Lu pernah gak sih mikir, apa masih mungkin buat punya rumah di tengah era gila-gilaan harga properti seperti sekarang ini? Dulu impian punya rumah mungkin terasa dekat, tapi sekarang ngerasanya semakin jauh dari jangkauan. Apalagi buat generasi kita yang masih berjuang meniti karir dan mencari kestabilan finansial. Menurut data terbaru, dalam 5 tahun terakhir harga rumah di kota-kota besar Indonesia meroket hingga 20-30% per tahun. Sementara itu, kenaikan pendapatan rata-rata anak muda cuma mencapai 7-8% per tahun. Jadi apakah ini artinya generasi muda kita bakal terus jadi penyewa seumur hidup? Di video kali ini kita akan kupas tuntas fakta menunjukkan di balik kenaikan harga properti. Dan yang paling penting, apa saja solusi konkret yang bisa kamu terapkan agar tetap punya kesempatan untuk memiliki rumah impian. Jadi pastikan kamu tonton sampai habis karena informasi ini bisa jadi kunci untuk mengubah masa depan finansial kamu. Pertama-tama mari kita lihat fakta di balik harga rumah yang makin meroket. Nah, ada data dari Bank Indonesia dan Laporan Properti Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata harga rumah di kota-kota besar seperti Jakarta mengalami kenaikan sebesar 20% hingga 25% per tahun. Misalnya pada tahun 2022, harga rumah di Jakarta rata-rata mencapai 2,5 miliar dan pada akhir tahun 2023 angka itu melonjak ke sekitar 3 miliar. Tak hanya itu, laporan dari Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia atau yang disebut dengan API juga mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, indeks harga properti di wilayah metropolitan mengalami kenaikan kumulatif hingga 150%. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan anak muda rata-rata hanya tumbuh sekitar 7-8% per tahun. Ini berarti walaupun gaji kamu naik, kenaikan harga properti jauh lebih cepat sehingga celah untuk menabung DP rumah jadi makin sempit. Nah, kemudian statistik lain yang menarik, survei dari Lembaga Riset Ekonomi Indonesia menemukan bahwa sekitar 60% milenial di kota-kota besar merasa tertekan karena harga properti yang semakin tidak terjangkau. Bahkan 45% dari mereka mengaku terpaksa memilih untuk menyewa karena dana yang terbatas. Nah, data ini jelas menunjukkan bahwa fenomena kenaikan harga rumah bukan hanya angka semata, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan dan impian generasi muda. Bayangkan dalam waktu kurang dari 1 dekade, peluang untuk memiliki rumah menjadi semakin tipis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus pasrah dan menerima kenyataan pahit ini atau ada cara untuk mengembalikan keadaan? Jadi apa yang menyebabkan situasi ini? Ternyata ada beberapa faktor kompleks yang saling terkait dan membuat harga properti naik begitu drastis. Pertama, faktor spekulasi properti. Banyak investor dan pengembang yang berlomba-lomba membeli tanah dengan harapan nilainya akan melonjak di masa depan. Hal ini membuat harga tanah, terutama di kota-kota besar, menjadi sangat tinggi. Yang kedua, fokus pengembangan properti. Di era modern ini, banyak pengembang lebih memilih membangun properti mewah atau kondominium yang untungnya besar ketimbang membangun rumah terjangkau untuk masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam mengatur keseimbangan antara pengembangan rumah mewah dan perumahan rakyat juga turut berperan. Yang ketiga, sistem kredit dan perbankan. Meskipun banyak bank yang menawarkan KPR, persyaratan yang harus dipenuhi seringkali menjadi kendala. Suku bunga yang masih relatif tinggi dan persyaratan DP yang besar membuat generasi muda kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Nah, ada data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK menunjukkan bahwa rata-rata suku bunga KPR untuk rumah di perkotaan masih berada di kisaran 7-9% per tahun. Yang keempat, pertumbuhan pendapatan yang tidak seimbang. Walaupun inflasi dan biaya hidup terus meningkat, pertumbuhan pendapatan anak muda tidak sebanding dengan kenaikan harga properti. Sebuah studi oleh Lembaga Ekonomi dan Kebijakan Publik mengungkapkan bahwa selama periode 2018 hingga 2023, rata-rata pendapatan real milenial hanya tumbuh sekitar 8%. Sementara harga properti melonjak lebih dari 2 kali lipat. Jadi bukan hanya soal kurang nabung atau gaya hidup boros semata, melainkan ada sistem yang sedang berjalan dan tidak berpihak pada generasi muda. Ini menjadi alarm besar bagi kita semua bahwa jika tidak ada perubahan kebijakan atau strategi, impian memiliki rumah bisa jadi semakin jauh dari jangkauan. Meskipun situasinya terlihat suram, jangan buru-buru putus asa. Ada beberapa strategi dan solusi yang bisa kita terapkan untuk membuka peluang memiliki rumah impian, walaupun dengan tantangan yang ada. Pertama, perencanaan keuangan yang matang. Mulailah untuk menyusun anggaran bulanan dan tetapkan target tabungan khusus untuk DP rumah. Menurut survei yang dilakukan oleh Financial Literacy Indonesia, 40% milenial yang berhasil memiliki rumah memulai perencanaan keuangan sejak dini, bahkan sebelum memasuki usia 25 tahun. Disiplin dalam menabung dan berinvestasi secara rutin adalah kunci utama. Yang kedua, memanfaatkan teknologi finansial.
Di era sekarang, banyak platform fintech dan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat membantu kamu mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih efisien. Dengan fitur-fitur seperti automatic saving, kamu bisa mengalokasikan sebagian pendapatan langsung ke rekening tabungan rumah. Ketiga, memahami dan memilih program perumahan yang sesuai. Nah, ada data dari PUPR mencatat bahwa sekitar 25% pelamar KPR subsidi berhasil mendapatkan rumah dengan bunga di bawah 6% per tahun. Yang keempat, strategi investasi properti alternatif. Bagi kamu yang belum siap memiliki rumah di pusat kota, pertimbangan opsi seperti membeli rumah properti di pinggiran kota atau daerah berkembang. Nah, harga tanah di wilayah tersebut masih lebih terjangkau dan potensi kenaikannya cukup menjanjikan dalam jangka waktu panjang. Bahkan beberapa studi pasar properti menunjukkan bahwa investasi di daerah yang sedang berkembang bisa memberikan return dan lebih tinggi dibandingkan properti di pusat kota. Yang kelima, kerjasama atau patungan. Konsep rumah bersama atau patungan antara beberapa pihak bisa jadi alternatif. Mungkin ada komunitas-komunitas yang mengadakan pooling dana untuk membelikan properti bersama, sehingga beban DP dan cicilan dapat dibagi rata. Meskipun konsep ini masih terbilang baru, namun semakin banyak anak muda yang mulai menerapkannya sebagai solusi untuk memiliki rumah impian. Yang terakhir, peningkatan kualitas diri dan pendapatan. Tingkatkan skill dan kemampuan kerja kamu melalui pelatihan atau pendidikan tambahan. Semakin tinggi kualifikasi kamu, semakin besar pula peluang mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi. Jangan lupa juga untuk mencari sumber penghasilan tambahan, misalnya melalui freelance atau bisnis sampingan. Dengan pendapatan yang lebih beragam, kamu bisa lebih cepat mencapai target keuangan untuk DP rumah. Ingat, kunci utamanya adalah konsisten dan kesabaran. Meskipun ada tantangan memiliki rumah di masa sekarang memang besar, dengan perencanaan yang tepat dan strategi yang matang, kamu tetap punya kesempatan untuk mewujudkan impian tersebut. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi daripada merasa terjebak dalam keadaan yang menakutkan, mari kita ambil kendali atas keuangan dan masa depan kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah tantangan untuk memiliki rumah di era sekarang benar-benar sebesar yang kita bayangkan, atau justru ada peluang yang tersembunyi bagi kita yang mau bekerja keras untuk berinovasi? Dan seperti biasa, terima kasih.